Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siang itu, Wira dan juga Ivan sedang makan siang bersama di sebuah restoran di dekat kantor. Wira tampak tidak bersemangat makan beberapa hari ini, terlebih saat sedang memikirkan Lila dan Via. Van, menurutmu Via itu seperti apa? Tanya Wira sembari menyantap makan siangnya dengan malas. Kenapa tanya aku? Dia kan istrimu. Seharusnya aku yang tanya padamu, Wira. Apa kau ini manusia normal? Sahut Ivan berdecak kesal. Wira menghela nafas panjang, lalu meneguk segelas air putih. Ia menatap Ivan dengan serius setelahnya. Kau kan mengenalnya lebih dulu dari aku. Sebelumnya dia seperti apa? Pertanyaan Wira membuat Ivan terkekeh pelan sambil menggeleng. Aku tidak begitu mengenalnya. Yang sangat mengenalnya itu ibuku. Via itu karyawan kesayangan ibu. Dia terus memuji wanita itu. Bahkan ibuku pernah beberapa kali memintaku mendekati Via. Dia mau menjodohkanku dengannya. Jawaban Ivan membuat Wira tersendak makanan. Ia terbatuk-batuk hingga merasa sesak. Ivan pun segera menyodorkan segelas air putih pada sahabatnya itu. Jadi kau pernah mendekati Via? Tanya Wira. Sorot matanya yang tajam membuat Ivan merinding sekaligus geli. Ivan menatap curiga pada Wira. Kau mau aku jawab jujur atau bohong? Terserah, jujur atau bohong sama saja bagiku. Gerutunya seolah tak peduli. Terdiam beberapa saat, Ivan masih menatap Wira dengan serius. Sejujurnya, aku sudah pernah mencobanya, tapi Via itu bukan wanita yang mudah didekati. Dia tidak memberiku celah sedikit pun. Ketegangan di wajah Wira sirna seketika, namun ia masih memaki-maki Ivan dalam hati yang pernah berusaha mendekati Via. Lalu, apa yang kau lakukan? Tanya Wira dengan raut wajah kesal. Ivan yang sedang menebak isi hati sahabatnya itu hanya menunjukkan senyum khasnya yang menyebalkan. Tentu saja aku berusaha. Via itu wanita yang cantik. Dia baik dan pembawaannya tenang. Terlebih ibuku sangat. Sudah, hentikan. Wira cepat-cepat memotong pembicaraan Ivan, lalu kembali menyendokkan makanan ke mulutnya dengan kesal, hingga tanpa terasa makanan di piringnya habis. Aku pikir kau sedang tidak berselera makan, tapi makananmu habis, ujarnya menyeringai. Wira, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kita harus sering-sering membicarakan Via. Aku lihat selera makanmu jadi normal kembali saat membicarakannya. Memang siapa yang mau membicarakan wanita itu? Kau jangan menuduh sembarangan. Terserah kau saja, Wir. Ivan menggeleng pelan. Yang pasti selama aku mengenal Via, dia itu tidak seburuk yang kau katakan. Dia wanita yang sangat baik. Apa kau tahu, ibuku sangat kecewa saat mendengar kabar pernikahanmu dengannya. Dia berharap aku yang menikahi Via. Entah Wira sadar atau tidak, tangannya mengepal di bawah meja. Ivan seolah sengaja menyiram air garam di atas luka sahabatnya itu. Kau bisa diam tidak? Iya, baik, aku diam. Ivan meneguk air mineralnya, lalu berkata, jika orang lain yang mengatakan Via bukan wanita baik-baik, aku tidak akan percaya begitu saja. Raut wajah Wira terlihat semakin kesal, sebab sejak tadi Ivan terus memuji Via di depannya. Kalau memang Via sebaik yang dikatakan Ivan, kenapa dia memilih menjadi seorang wanita malam? Apa yang membuatnya memilih pekerjaan itu? Aku harus cari tahu tentang Via, tapi mulai dari mana? Aku hanya tahu Via tinggal di panti asuhan sejak bayi, dan dia pernah bekerja di tempat hiburan malam. Ya, Marco, dia pasti tahu sesuatu tentang Via. Wira larut dalam pikirannya sendiri. Sudah malam, namun ia masih duduk bersandar di mobil di depan kantor tempatnya bekerja. Penuturan Ivan tentang Via membuat Wira sangat penasaran dan bertanya-tanya, hingga akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk mencari tahu. Ia melajukan mobil ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kantornya. Hanya butuh waktu 15 menit, Wira telah sampai di tempat hiburan di mana dirinya bertemu dengan Via untuk pertama kalinya. Baru saja ia melangkah masuk, sudah disambut oleh wanita-wanita berpakaian agak terbuka. Namun Wira seakan tak peduli. Ia mengabaikan siapapun yang mendekatinya. Di mana bos kalian?
Tanya Wira pada seorang pria berseragam hitam. Bos ada di ruangannya. Ada apa? Sahut pria itu. Aku mau bertemu dengannya. Katakan, Wiratama Sudarmadi ingin bertemu. Ujar Wira, menyebut nama belakangnya, membuat pria di depannya merinding, hanya dengan mendengar nama belakang Wira. Baik, tunggu sebentar. Pria itu melangkah pergi menuju sebuah ruangan. Hingga tak berselang lama, seorang pria berperawakan tinggi besar datang menghampirinya. Marco, pemilik tempat hiburan itu, sadar betul siapa pria yang sedang berdiri di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, ia mengajak Wira duduk di sebuah kursi yang berada di sudut ruangan itu. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Marco sembari menuang minuman ke dalam gelas. Wira mengeluarkan sebuah foto dari saku dalam jasnya, kemudian menggeser ke hadapan Marco. Sontak, wajah laki-laki itu berubah saat menatap foto yang baru saja diberikan Wira. Alisnya mengerut, lalu melirik Wira sekilas. Ia ingat, wanita muda yang ada di dalam foto itu adalah Alfiana, yang pernah ia beri nama samaran Cleo. Ada apa dengan wanita ini? Tanya Marco. Aku ingin informasi tentangnya. Kau pasti tahu banyak hal tentangnya, karena dia pernah bekerja di sini. Ujar Wira. Nada bicaranya santai, namun terdengar menakutkan bagi Marco. Dia memang pernah bekerja di sini, tapi sekarang aku tidak tahu di mana dia. Seseorang telah membelinya dariku. Marco menggeser kembali foto itu ke hadapan Wira. Siapa yang membelinya? Terdiam beberapa saat, Marco tidak tahu harus menjawab apa. Bukan perkara mudah menghadapi seorang Tuan Gunawan Sudarmadi. Memikirkan namanya saja sudah membuat Marco merinding. Wira pun terlihat mulai geram, sebab Marco tak kunjung menjawab. Brak! Karena marahnya, ia gebrak meja dengan keras, membuat Marco tersentak. Laki-laki itu menarik nafas dalam. Baginya, Wira tiada bedanya dengan sang ayah, sama-sama menakutkan. Siapa yang membelinya? Tanyanya sekali lagi. Namun kali ini Wira meninggikan suaranya. Dan walaupun dalam benaknya sudah menebak siapa orang yang telah membeli Via, namun Wira tetap bertanya untuk memastikan. Tuan Gunawan Sudarmadi, jawabnya singkat. Wira memejamkan mata, satu tangannya meremas foto yang masih berada di atas meja. Sangat jelas terlihat bahwa laki-laki itu sedang berusaha mengurai amarahnya. Kau tahu untuk apa dia membelinya? Satu pertanyaan yang sebenarnya tidak ingin Wira dengar jawabannya. Namun keingintahuannya tentang Via mengalahkan segalanya. Ingatan Marco menerawang pada beberapa bulan lalu saat Tuan Gunawan memberi ancaman akan meluluh lantahkan tempat itu jika ia tidak mau menjual Via padanya. Aku tidak mau hanya menyewa, aku ingin membelinya darimu. Artinya mulai sekarang gadis itu milikku. Jadi sebutkan berapa aku harus membayarmu. Ucapan Tuan Gunawan kala itu masih terekam jelas di ingatan Marco. Cepat-cepat ia menjawab pertanyaan Wira. Aku tidak tahu kalau soal itu. Dia hanya bilang ingin membeli wanita itu dan menjadikan miliknya. Kau sadar siapa yang sedang kau bicarakan itu? Wira kembali membentak. Aku bisa menghancurkan tempat ini kalau kau memberiku informasi yang salah. Wira benar-benar sedang berharap Marco memberikan informasi yang salah mengenai ayahnya. Takut-takut Marco menjawab. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku masih punya surat perjanjian jual beli antara aku dan Tuan Gunawan. Kau mau melihatnya? Mendengar jawaban Marco membuat Wira semakin menggeram. Rasa marah, sedih, dan kecewa menyatu di dalam hatinya. Ia masih ingat betul saat tanpa sengaja melihat sang ayah keluar dari tempat hiburan itu bersama Via. Tidak perlu, kau boleh pergi, ucap Wira, sembari menyandarkan punggungnya di kursi. Marco pun segera berdiri dari duduknya, lalu beranjak menuju ke sebuah ruangan. Tinggallah Wira dengan rasa frustasi yang semakin menjadi. Ia meneguk minuman yang tadi dituang Marco untuknya, melupakan janjinya pada Ivan untuk tidak minum lagi. Wira masih setia dengan minumannya ketika seseorang datang dan menepuk bahunya. Ia mendongakkan kepala, hendak melihat orang itu. Raut wajahnya pun terlihat semakin kesal, menyadari siapa yang baru saja datang. Lama tidak bertemu Wira.
ucap Aldi, lalu tanpa permisi menarik kursi dan duduk di hadapan Wira. Mau apa kau kesini? Tanya Wira ketus. Ayolah kawan, kita ini sudah lama bersahabat, tapi hanya karena satu wanita kau menjauh dariku. Aldi mengangkat tangannya, memberi kode pada seorang pelayan untuk membawakannya minuman yang sama dengan Wira. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Aldi berdecak sambil menepuk punggung Wira. Aku terkejut kau memilih menikahi wanita itu. Kau bahkan tidak mengundangku. Oh ya, berapa kau membayarnya? Aku saja membayar sangat mahal untuk satu malam, apalagi kau. Wira melirik Aldi dengan ekor matanya, lalu kembali meneguk minumannya. Sepertinya laki-laki itu sudah setengah mabuk. Aku menikahinya hanya untuk menjauhkannya dari ayah, Al. Dia menggoda ayahku juga. Antara sadar dan tidak, Wira mengatakan itu. Rasa sakit di hatinya tak bisa dibendung lagi. Apa maksudmu? Ayahmu kenapa? Tanya Aldi tak mengerti. Raut wajahnya terlihat begitu terkejut. Ya, dia juga menggoda ayah. Lirih Wira. Kedua bola matanya dipenuhi cairan bening, mengingat ibunya yang sedang dalam keadaan sakit. Namun ayahnya malah berbuat dosa di luar sana. Sambil menatap Aldi, Wira bertanya, Al, apa malam itu kau menghabiskan waktu semalam dengannya? Pertanyaan Wira menciptakan kerutan di dahi Aldi. Ia menuang minuman yang baru saja dibawakan seorang pelayan. Kenapa kau bertanya begitu? Jangan bilang kau belum pernah tidur dengannya. Kau pikir aku bodoh? Melihat wajahnya saja aku tidak mau, apalagi bersentuhan dengannya. Seringai licik terbit di sudut bibir Aldi. Ia masih sangat geram dengan Via yang melarikan diri dari hotel saat ia menyewanya. Dan mendengar ucapan Wira, Aldi pun yakin jika Wira belum pernah menyentuh Via. Ya, pelayanannya lumayan memuaskan, aku suka, ujarnya menyeringai. Kalau kau sudah selesai dengannya, beritahu aku masih menginginkannya. Dan ucapan Aldi bagai sebuah goresan sembilu bagi Wira. Ingin rasanya memukuli Aldi yang telah berani berkata setidak sopan itu tentang wanita yang berstatus istrinya itu. Namun pada kenyataannya, Via telah membuatnya kecewa. Baru saja Wira berharap menemukan jawaban bahwa Via memang seorang wanita baik seperti yang dikatakan Ivan, namun kenyataan yang ditemukannya bertolak belakang. Via memang seorang wanita penggoda.